Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Oke, akhirnya kita buat konten lagi walaupun suasananya agak berbeda. Iya. Nah, kali ini kenapa kita pengen cepet-cepet bikin konten ini? Karena kita ada satu film yang mungkin lagi cukup jadi perbincangan netizen ya, lagi hype ya. Dan sudah terlihat dari yang sudah ditampilkan di sini, kita membicarakan salah satu karya dari Visinema, ya. Atau lebih tepatnya dari Angga Dwi Sasongko ya. Angga Dwi Sasongko. Jadi memang kita mau bicarakan soal sebuah film yang berjudul Story of Kale. When When Someone in Love. Nah, yang merupakan dia prequel ya. Ini bisa dibilang spin-off dari nanti kita cerita tentang hari ini atau NKCTHI. Jadi salah satu karakter unik di film NKCTHI cukup mencuat. Akhirnya dibikin sebutannya backstory-nya. ya, karena memang kalau gue pribadi, kalau mungkin teman-teman yang udah nonton juga mungkin tahu, pas gue nonton itu si karakter Kale ini cukup menarik perhatian Ya, karena dari narasinya, dari dialog-dialognya itu, ini dari situ sebenarnya gue udah yakin bahwa ini pasti bakalan dijadiin cerita khusus nih, ya kan ya? Jadi ada sebutannya kayak ada cerita dari dunia NKCTHI universe ya. Universe ya. Nah, ternyata benar dibikin dan memang respon dari masyarakat tuh cukup oke gitu. Oke. Nah, kebetulan karena kondisinya sedang pandemi, jadi dirilis secara online lagi. Nah, jadi kan kemarin kita sering sebut-sebut streaming service luar negeri ya. Ya. Misalnya kayak Netflix atau Disney Plus. Nah, sekarang ini di Indonesia juga baru launching mungkin setelah pandemi jalan ini kan ya, itu bioskop online. Jadi, nah ini tuh bisa dibilang bioskop online movie original pertamanya ya ini Indonesia. Iya kan, benar-benar. Jadi benar-benar istilahnya Visinema, dalam hal ini Visinema konten yang akan digital kan kerjasama dengan bioskop online, dia ngebikin sebuah film hanya tayang dibikin barengan perdana di streaming service tersebut. Iya, jadi memang kayak sekaligus opener lah ya. Opener ya, jadi saya bilang breakthrough title-nya gitu ya. Dan memang dijualnya cukup murah, 10.000. Bisa nonton 48 jam. Ya, durasinya memang nggak terlalu lama ya. Jadi nanti setelah 48 jam habis kita beli lagi 10.000 itu. Oh gitu ya. Iya. Gue cuma nonton sekali sih. Mungkin teman-teman ada beberapa yang belum nonton bisa langsung sikat aja sih, murah lah 10.000. 10.000 ya. Nah, kita berdua kebetulan udah nonton dan kebetulan kita coba janjian coba lu nonton, gua nonton, dan kita akan sedikit coba bahas. Nah, menurut lu hal apa yang awalnya mau dibahas itu apanya? Jadi sebenarnya sih gini ya, mungkin kita bikin disclaimer dulu, harus nonton NKCTHI dulu ya. Oh iya betul. Ya. Jadi yang pasti kalian harus nonton, nanti kita cerita tentang hari ini. Itu sebenarnya agak kaget juga, itu tuh sebenarnya film baru Januari tahun ini ya. Iya. Awal tahun. Tapi dalam 1 tahun pertama kita dapat film berikutnya lagi Story of Kale tentang waktu 10 bulan. Bisa dapat 2 film dari dunianya yang dibuat oleh Marcel FP itu kan. Iya. Mungkin kejar setoran juga kali ya. Kayaknya ngelihat momen kali ya. Ngelihat hype. Nah, tapi jujur saya boleh kasih acungi jempol itu kepada Mr. Ardhito Pramono, seorang musisi. Dia mencoba peruntungannya di dunia acting, jadi karakter cukup anti mainstream lah kalau menurut saya di film KCTHI. Kalau udah nonton dia tuh kecengannya Awan. Nah, di film itu dia Awan kan sangat berharap banget dengan Kale ya. Kalau spoiler alert, tapi di satu sisi ada Kale ngomong kita nggak akan bisa jadi. Terus kan si Awan bilang, tapi saya mau membahagiakan kamu kan, kayak gitu ya. Tapi ada kata-kata yang itu kata-kata yang cukup di highlight oleh di film itu adalah yang kata-kata yang dibilang itu jadi kayak tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan kamu selain diri kamu sendiri. Nah itu dari situ memang wah ini pasti nih jadi kalimat besar nih, bisa jadi background story sendiri. Dari sebuah kalimat itu ternyata bisa jadi sebuah dibajalin cerita gede lagi gitu. Karena memang kan ini si Kale kenapa gitu kan dari. Jadi kita kayak tanya-tanya apa sih yang membuat Kale jadi sedingin itu? Gitu kan maksudnya gitu. Nah dari situ mungkin ya Marcel FP mengasih izin ke Visinema kan, propertinya dia boleh dibesarkan dan percaya dengan
Angga Dwi Masa Songko. Nah ini kita juga harus shout out juga ke sutradara Angga Dwi Masa Songko bahwa sejauh ini yang mungkin yang kita sering nonton filmografinya belum pernah mengecewakan gitu. Jadi Mas LFP juga menitipkan karakternya dia itu ke orang yang tepat. Betul. Jadi ya, mungkin selain hype baper-bapernya itu, kita boleh lihat dari sisi teknisnya atau sisi di balik layarnya orang-orang yang tepat yang mengerjakan proyek ini. Ya makanya kita di sini menampilkan karya box setnya Visinema karena menurut kita itu tidak mengecewakan dari segi story maupun production value-nya, tingkat kedalaman cerita dan lain-lain menurut kita itu oke banget. Nah balik lagi ke si Kale ini, kita ngomongin dari plot dulu deh. Menurut lu plotnya gimana? Jadi sebenarnya bisa dibilang ini kan kalau lihat dari durasi kan cuma kurang lebih 77 menit ya. Jadi 1 jam lebih 17 menit. Sebenarnya pendek ya. Tapi di situasi yang pendek itu hebatnya itu penulis naskahnya, kita juga boleh shout out ke Emir Ramli itu, dia bisa bikin cerita antara dua kisah insan manusia begitu progresif dan juga komprehensif. Jadi bisa ngejelasin bahwa si Kale itu dulu punya masa lalu dengan namanya Dinda gitu kan. Diperankan oleh Aureli Mormans. Nah itu tuh kenapa sih si Kale ternyata jadi seperti itu di film NKCTHI, cukup bisa tergambarkan dan sangat padat, sangat singkat dengan durasi yang seperti itu, bisa kita tahu backgroundnya dan bisa bikin baper gitu sih. Karena bisa jadi ada dua kubu, kubunya Kale atau kubunya Dinda. Yang menarik dari film itu adalah gitu, jadi kayak pada saat awalnya gue lihat kok cuman gue lihat apa sih si bar durasinya cuman bentar, gue pikir kan ternyata pada saat mungkin teman-teman juga nanti akan melihat pada saat nanti pas nonton, ternyata memang supaya mungkin tidak terlalu dragging ya. Jadi memang di sini gue bisa bilang cukup padat lah ya, cukup padat dan oke lah. Dan kalau soal plotnya memang unik. Jadi memang kalau teman-teman mau tahu, maksudnya kita berusaha untuk spoiler seminimal mungkin, cuman lebih baper ya, cuman nuansanya lebih ke gloomy. Ya nggak sih, benar-benar gloomy, bikin gregetan. Suasananya tuh agak-agak kayak bikin ambience-nya bahwa kita tuh akhirnya gabung ke dua karakter ini. Ya mohon maaf kalau misalnya ada salah satu karakter salah ngomong, kita jadi kayak harusnya nanti kamu ngomong kayak gitu. Nah itu jadi engage itu kita penontonnya. Hebatnya juga ya, shout out lagi ke Ardhito Pramono sebagai karakter utamanya, bisa menjiwai itu dengan natural gitu. Padahal mungkin bisa dibilang acting, cuma jadi kayak natural aja. Mungkin salah satu hebatnya production value yang di Tonton Kali kan masa pandemi ya. Jadi kan mau nggak mau sesedikit mungkin orang kalau saya dengar di baik layar juga kan mereka harus swap test. Jadi istilahnya benar-benar yang terjadi kondisi produksi itu tuh nggak masalah kayak film pada umumnya gitu kan. Jadi ya mau nggak mau pasti cuma ada sutradara, kameramen, bagian lighting. Jadi benar-benar nggak ada orang yang tidak penting di daerah situ karena untuk menjadikan sebuah film itu harus yang boleh lolos tes swab doang kan. Akhirnya kata saya jadinya personal aja, jadi kayaknya kita ngeliatnya dari sudut pandangnya kecil gitu. Jadi ya adalah figuran-figuran di belakang. Shout out juga buat band Arah. Kalau udah nonton NKCTHI itu band favoritnya Awan. Di situ juga dia jadi cameo, tapi udah cuma jadi cameo. Sebentar aja. Fokusnya hanya di si Kale dan Dinda gitu. Jadi hebatnya di sini tuh mungkin juga ada ya produsernya lewat daring, lewat online, jadi kontrolnya juga dari rumah masing-masing. Jadi istilahnya hebatnya ini bisa bilang situasi akhirnya mereka harus berkreativitas untuk bisa menjadikan film ini tayang gitu. Iya, jadi di kondisi kayak gini mereka tetap bisa menghasilkan karya seperti itu. Jadi patut diapresiasi lah. Ya. Oke, kita udah tadi bahas soal plot lah ya. Plotnya kurang lebih seperti itu. Cukup mengaduk-ngaduk perasaan. Worth it to watch. Manis lah film itu ya. Kalau kata gue sih enggak sih. Gak manis kayak gitu. Agak-agak menyakitkan gitu. Agak nyebelin gitu. Nah, kita ngomongin, coba kita bahas sinematografi. Kalau menurut gue, secara visual tidak terlalu istimewa, cuman oke lah. Maksudnya well execute. Bukan tipikal film yang menampilkan sinematografi yang pleasing gitu. Cuman memang informasinya tersampaikan dengan baik gitu ya.
Kalau menurut lu gimana? Dengan lokasi-lokasi yang terbatas juga ya. Iya benar. Oh pantas sih ya benar-benar. Cuman kayak di Studio. panggung, di studio, khususnya paling banyak di rumah. Iya, itu memang banyak itu benar. Iya. Banyak menampilkan scene di rumah dan itu berisi pertengkaran ya. Iya, dan hebatnya mungkin ya itu jago-jago spot locationnya juga itu kan kayaknya kalau saya ngeliat rumahnya tema-temanya industri gitu ya. Industrial gitu. Dia bisa ngambil dari plot dari ruang tempat tidur, ruang tamu, kitchen gitu kan maksudnya jadi intimate gitu sampai di akhirnya tuh ya di piano gitu kan maksudnya jadi kayak sebutannya dengan keterbatasan memang sih ya ada ketidaksempurnaan cuman hebat kita walaupun satu rumah itu dia bisa dapat nampilin lokasi yang beda-beda gitu dan feel yang beda-beda yang patut memang itu seperti yang gue bilang tadi tidak terlalu istimewa cuman yang patut diapresiasi adalah mereka bisa memaksimalkan setiap lokasi yang terbatas ya. Jadi sangat meaningful gitu ya. Oke banget sih. Ini naskah yang pasti. Script writingnya. Jadi sebenarnya tadi kan saya udah sempat sebut Angga Dwi Mas itu kan partner screenwriternya M. Irfan Ramli atau di dunia film disebutnya Ipang namanya gitu kan. Nah sebenarnya kenapa satu alasan ditampilkan box set ini dia tuh udah kerjasama dengan Angga Dwi Mas itu dari bisa dibilang mungkin film debut layar lebarnya Angga Dwi Mas. Itu Cahaya dari Timur. Nah ini kan misalnya ini ya. Nah itu dia tuh ceritanya di sini yang meranin Chico Jericho. Itu di situ dia kan mengangkat tentang misalnya persatuan waktu U17 dari Ambon sana itu kan ya. Tapi di situ aku seneng dengan Irfan Ramli itu dialog-dialognya tuh humanis gitu, grounded gitu. Jadi nggak khususnya untuk film yang terakhir ini saya tahu track recordnya dia itu dari yang kamu tadi sempat mau nyebutin Surat dari Praha. Itu juga karyanya naskahnya Irfan Ramli dengan Angga Dwi Mas bahwa walaupun bisa dibilang ada kerinduan, ada cinta, tapi nggak dibikin sebutannya apa ya? Dibikin lebay gitu. Nah itu tuh yang jadinya untuk apalagi untuk anak zaman sekarang yang kita sebut milenial. Jadi relatable dong memang kalau anak zaman sekarang nggak harus kayak dulu yang kirim surat atau I love you atau mengeluarkan kata-kata yang begitu membuai cukup. Nah itu kalau di sini cukup dengan gestur, cukup dengan perhatian aja, dengan kata-kata seminimal mungkin pun juga itu bisa tersampaikan dan hebatnya dua karakter utamanya itu Dinda dan Kale bisa menampilkan karakternya sesuai dengan mereka, melatar belakang mereka masing-masing bisa nyatu di dialog. Porsinya pas. Memang ya story of Kale jadi tetap fokusnya ke Kale. Cuman di sini hebatnya itu Ipang mungkin dengan waktu sebentar riset gimana sih kalau kehidupan anak band sih gimana. Sebenarnya itu tuh masalah-masalah kayak gitu mungkin sering terjadi sih kalau di kehidupan entertainment lah bisa dibilang gitu kan. Cuman dia bisa dibilang riset dengan riset yang sangat terbatas tapi bisa menampilkan bahwa ini loh karakter Dina tuh sebenarnya punya background kayak gini, kalian punya background kayak gini. Kayak kita pernah bahas sebelum itu kayak Marriage Story gitu. Memang nggak bisa apple to apple ya karena itu kan production levelnya di Hollywood ya. Cuman hebatnya di sini itu Kale dan Dinda itu mirip dengan Charlie dan Nicole bahwa mereka semua tuh punya upbringing atau bawaan keluarga masing-masing. Kan kalau nggak bisa spoiler soalnya kan. Jadi kenapa Kale kayak gitu? Ya karena keluarganya kayak gitu. Kenapa Dinda kayak gitu? Ya karena keluarganya kayak gitu. Jadi misalnya akhirnya nanti di akhir cerita itu bisa ada kubu-kubuan tapi satu sisi emang kan itulah mungkin jalan terbaik yang pasti pahit gitu kan gitu kan ya. Jadi itu sih hebat itu apa namanya? Silakan teman-teman tentukan sendiri tim Kale atau tim Dinda. Cuman saya tidak mau memilih. Karena sudahlah. Karena nanti kalau ada orang relatable dengan Dinda, pasti bakal nakar banget satu sisi. Wah hidup aku kisah cintaku atau kisah hidup aku kayak si Kale, jadi bakal ngerut banget. Emang hebatnya si Angga Dwi Mas dan Irfan Ramli itu bisa mengelaborasi mengakomodasi semua kalangan itu gitu. Memang kehidupan mah tidak seperti di film ya. Cuma lumayan lah bisa mengimitasi lah film Story of Kale itu. Dan kalau kita tadi sempat mention Surat dari Praha itu adalah salah satu film favoritnya gue
kedua dari Angga Dwi Sasongko, gimana dia bisa menggambarkan menggambarkan mungkin bisa dibilang sejarah gelapnya Indonesia ya. Itu sedikit menyinggung itu perpindahan antara orde lama dan orde baru. Ya, sejarah gelap Indonesia lah. Cuman kalau gue sih di situ lebih highlightnya adalah menggambarkan yaitu romance-nya tuh cukup rasanya tuh unik gitu ya. Unik, ya. Mungkin teman-teman bisa tonton sendiri, nggak tahu nanti platformnya di mana. Maksudnya Surat dari Praha itu wajib karena dia perwakilan Indonesia untuk masuk shortlist Oscar untuk film bahasa asing terbaik. Memang nggak masuk 5 besar ya. Cuman dia dikirim Indonesia untuk mewakili Indonesia. Cuman waktu itu nggak masuk 5 besar, jadi nggak nyampe ke acara gitu istilahnya. Gitu. Cuman maksudnya berarti relevansinya ke Indonesia tuh sangat bagus lah. Iya betul. Ada cita-citaan gitu kan gitu. Itu juga cukup menyakitkan juga di sini. Surat dari Praha itu silakan tonton sendiri kalau yang mau tahu. Ya, kalau yang saya dapat sih khususnya lagu sih. Ya kan di situ kreditnya itu kan Ardhito Pramono. Nah tadi karena saya sebut ada terakhir di piano. Literally itu emang Ardhito Pramono bikin lagu gitu untuk film Story of Kali dan emang pakai bahasa Inggris ya. Kan emang itu sedang. Tapi kalau kita dengar liriknya atau mungkin bisa menghayati liriknya sebenarnya tuh sum up-nya film Story of Kali gitu. Dari situ kan ceritanya Kali dan yang I Couldn't Save You. Kali dan I Couldn't Save You itu kan Kali dan itu kan sebenarnya kan meninggalkan sebuah prioritas di kehidupan masing-masing untuk bersatu. Tapi ternyata sebenarnya sudah terlalu broken or masing-masing itu, jadi nggak bisa saling menyelamatkan. Nah itu sih. Jadi inget lagi ceritanya. Sudah saking retaknya kehidupan masing-masing, jadi dikasih kebahagiaan juga. Bagaimana kan? Itu tuh kebahagiaan semu, jadi nggak bisa kena kemana. Memang sih. Film ini itu sebenarnya touch in every level gitu. Jujur nggak production desainnya makanya tadi bilang kan disclaimer-nya nggak gede, cuma hebatnya naratif ceritanya tuh itu sih bagus dari situ sih. Ya makanya tadi langsung kena gitu kan, berarti semua merasakan gitu. Ya sih paling sih itu sih kalau yang saya boleh highlights dari film Story of Kali, When Someone in Love. Menurut saya untuk film perdananya Visinema Content kerjasama dengan bioskop online ini mantap. Kalau misalkan kita bisa, kalau menurut lo 1 sampai 10 sebenarnya NKCTHI tetap di atas ya. Iya. Aku bisa kasih 9 NKCTHI soalnya aku kan habis aku nonton lagi dari terkatnya juga makin juara lagi kan. Serang emang Angga Dwi Mas tuh bagus. Nah untuk Story of Kali walaupun cuma spin off saya bisa kasih nilai 8 lah. Oke. Walaupun cuma spin off karena karakternya yang minim ya. Kan kalau kita ngeliat NKCTHI ini ada syarat ketentuan ya. Kalau di NKCTHI kan itu kan benar-benar keluarga, ada kakak, anak tengah, anak bungsu kan, jadi benar-benar itu nonton sama bapak ibu pasti relatable banget kan. Nah kalau yang Story of Kali dia lebih segmented, jadi buat yang anak muda berpasangan. Nah gitu jadi gitu. Ini udah gila soal Kali. Apa ada lagi? Ya kalau dari saya sih itu sih yang bisa soalnya kita seminimal mungkin ngasih spoiler lah ya. Karena biar orang nonton sendiri. Cuman yang bisa kita gambarkan di situ adalah gimana rasanya ketika nonton film itu. Kalau gue sih lebih ke situ. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya ratingan kita sih segitu. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung nonton. Yang belum nonton, kayaknya cukup sekian dari kita ya untuk sekarang. Sampai ketemu di konten video selanjutnya. Bye bye.